Karena posisi itu mesti dilihat dari dua kubu. Dan kita mesti hidup bersama keduanya itu sebanyak 24 jam. Nah, karena aku nggak hidup sama kalian 24 jam, jadi aku nggak bisa berkomentar. Yang aku tahu adalah, jangankan sesama menantu sama mertua, sama anak orang lain aja, ya, sama anak temen aja, sama orang lain, sama temen kita aja, kita tuh harus bener-bener berbaik, ya kan? Sesama manusia tuh harus saling menghormati, setahu aku itu. Kalau nggak pakai hijab kelihatan muda, kalau pakai hijab kayak emak-emak banget. Ya orang aku udah emak-emak. Bukan emak-emak banget kali, nenek-nenek udah. Ricky anak soleha, pasti dia tidak menyia-nyiakan kesempatan berbakti pada ibunya. Ya, Ricky mah top of the pop guys. Dia mah anaknya sopan, mah ibu juga, nggak pernah ngebentak dia mah. Aku belum pernah dibentak sama Ricky sama sekali. Malah aku waktu kecilnya Ricky, aku yang ngebentak. Tapi Ricky nggak pernah ngebentak aku sama sekali. Tapi aku juga ngebentak Ricky bisa dihitung pakai tangan sih semenjak dia dewasa ya. Sekali kali. Aku jarang marah sama anak-anak kecuali pada anak-anak pada kecil. Suatu saat ku kan kembali, aku mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih doanya. Semoga kalian juga semua jadi soleh soleha, soleh dan soleha. Kenapa ya ini tiba-tiba perih? Besok aku mau spa tangan di rumah. Aku udah beli semua peralatan spa-nya, aku udah beli sabunnya, udah beli scrubnya, udah beli foamnya, udah beli moisturizer-nya, udah beli body lotionnya pakai ini aja. Terus udah beli hand creamnya, udah beli buat kutikelnya semua. Tinggal nanti dikerjakan. Ntar aku kerjain di depan kalian semua ya. Suatu saat ku kan kembali. Udah yuk guys, kita sholat yuk. Bun, idola aku di film dulu. Film apaan? Film apaan? Film apaan guys?
kayak emaknya Bang Harun. Udah sholat isya bun, ini mau sholat isya nih. Pangling bun. Jadi guys, waktu aku kemarin umroh itu 9 hari, di Madinah 4 hari, di Mekah 3 hari. Itu aku insya Allah lah ya, insya Allah ya, soal ibadah. Kita nggak usah ngomong soal ibadah, ngomongin soal Madinah aja. Madinah itu enak banget, rasanya tuh nyaman banget. Setiap hari pergi ke emang berburu tempat ya, berburu tempat untuk dapat di masjid, berburu tempat untuk dapat bener-bener di dalam masjid gitu ya. Tapi kita juga berburu tempat untuk dapat sore-sore di pelataran masjid gitu ya guys. Itu enak banget deh, tenang, damai di sana, duduk matahari kena muka kita. Lihat muka aku nih. Muka aku tuh ini agak sedikit dark guys, karena kena matahari. Tapi untungnya muka aku nih sama sekali jerawat cuma 1 doang. Terus aku langsung pakai si Hour in one ini, tikin jerawat ke sini, langsung jerawatnya hilang tuh. Pokoknya kalau soal kulit mah udahlah ya, karena aku kan pakai basic skincare, jadi nggak akan ada banyak persoalan karena aku pakai basic skincare. Nah, terus sana tuh matahari gitu, kena ini tuh muka jadi hitam tuh gara-gara di Mekah, karena kan di Mekah sering di pelataran ini ya, di pelataran Ka'bah kan, sering di pelataran Ka'bah, jadi kena matahari nyorot banget, enak banget. Jadi kalau di Madinah itu sore-sore dari 3:30 kita sholat sampai jam 6 sore kita sholat maghrib, sampai jam 7 sholat maghrib. Itu tuh matahari terbenam, terus tendanya kebuka, terus matahari tuh warnanya orange. Udah gitu kita zikir, enak banget guys di Madinah itu. Damai, sentosa, itu tuh nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata rasa damainya. Pokoknya damai aja, enak gitu, ngerti gak sih? Mau mikirin apa aja rasanya damai, terus jatuhnya tuh jadi sedih, jadi melo, jadi pengen nangis aja. Tapi enak nangisnya gitu, kayak keluar semuanya. Tapi nggak tahu apa yang dinangisin. Nggak tahu apa yang dinangisin, nggak tahu apa yang diinin. Kadang-kadang juga kita cuma diem aja. Di pelataran Ka'bah tuh kadang-kadang kita cuma diem lihat Ka'bah aja. Diem aja, nangis, netes, nggak tahu mau doa apa juga bingung, mau ngomong apa juga bingung. Pokoknya kalau di Madinah itu tenang, damai, sentosa. Apalagi sore-sore 3:30 ya, habis sholat asar, duduk di pelataran tuh di luarnya Masjid Nabawi, itu matahari hangat. Terus udah gitu warnanya merah orange gitu gak sih, hangat ke badan tuh, anget sembari zikir. Guys, pengen balik lagi ke sana buru-buru. Bantu doa bunda agar disegerakan. Oke, 1.200 orang di sini yang beragama muslim, siapapun kalian yang beragama muslim di sini, aku doakan supaya disegerakan, rezeki melimpah, kesehatan ada, diberkahi, supaya langsung disegerakan pergi ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Aminin dong guys. Amin, 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 amin. Amin, Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Enak deh, coba ya, ini pesan dari aku. Jadi kalau sholat asar yang jam 4 sore ya, sholat asarnya tuh jam 5.45 biasanya, jam 3.44, kalau nggak jam 3.40 tuh biasanya. Di pelataran luar aja Nabawi, di pelataran luar Nabawinya, yang di Madinah ya. Itu mataharinya bagus banget. Nah, kalau subuh juga kalau bisa di pelataran Nabawi, di luar masjid subuh, karena sunrise gitu. Nah, kalau jam 12, jam 8 malam, kalau misalnya duhur, isya, nah boleh tuh di dalam sama tahajud ya kan. Tapi kalau sholat subuh ya kan, subuh sama asar lebih baik di luar pelataran Masjid Nabawi. Ngelihat sunrise, ngelihat sunset. Mantap.
Nah, kan kita abis ini nih kan waktu kita mau sholat waktu kita mau sholat asar, selesai sholat asar, kan di sana suka banyak deket coffee shop kan. Di luar pelataran Masjid Nabawi itu banyak coffee shop. Nah, kalian beli dulu kopi, beli cemilan, habis itu balik lagi ke Nabawi habis sholat asar. Beli kopi sama cemilan aja, karena kopi itu nggak bisa dibawa ke pelataran, suka diambil, suka dibersihin. Jadi belinya nanti setelah sholat asar. Setelah sholat asar, beli kopi sama cemilan sebentar, balik lagi tuh duduk di situ. Sepi kok, nggak rame kalau misalnya ya kemarin aku ya duduk lagi, tapi pasti tempatnya berbeda lagi, tapi kadang-kadang suka sama lagi, tapi di depan pelataran gitu. Zikir dulu, baca-baca doa, baca-baca Al-Quran gitu loh guys. Enak banget. Bukan apa bunda di rumah nggak ada siapa-siapa. Ada sayang, kan nggak mungkin semua orang rumah kesini. ada bukan apa say. Nikmat iman itu bun. Iya bener, alhamdulillah ya. Bulan apa itu bun? Kemarin aku baru 2 hari lalu pulang. Nah nanti bulan Juli ada lagi bulan Juli umroh, di Juli, September, Oktober pakai Dream Tour. Ininya apa namanya, travelnya namanya Dream Tour. Coba lihat di IG, tapi ya pakai buka IG-nya aja, IG-nya Dream Tour. Aku Juli umroh bun. Iya Sylvia, cobain ya Sylvia, subuh sama asar aja yang di Masjid Nabawi, yang di luarnya gitu. Kalau di pelataran Ka'bah ya juga sama kayak gitu, hanya kalau di pelataran Ka'bah kan suka penuh ya kan, kadang-kadang suka nggak dapet tempat. Beda sih Mekah sama Madinah tuh beda. Feel-nya juga beda. Aku Jun juga umroh bun. Alhamdulillah. Cobain ya Onyo. Subuh sama asar. Nah sekarang kalau ke Raudoh itu pakai barcode. Jadi nanti ditentuin sama mutoifnya. Hari ini perempuan ke Raudoh, hari ini laki-laki ke Raudoh, jadi nggak barengan kadang-kadang. Nah nanti pakai barcode, jadi semua orang bisa masuk ke Raudoh sekarang ya. Unless ada kendala di barcode-nya. Jadi ikutin apa kata mutoib, jangan masuk-masuk sendiri, jangan seenak-enak sendiri, jangan. Ikutin apa kata mutoib, kalian niscaya pasti insya Allah akan aman pergi ke Raudohnya. Iya, sekarang ke Raudoh pakai aplikasi nusuk kan tante. Pokoknya ikutin aja apa kata mutoibnya, ya kan? Jalan aja, ikutin aja yang menurut mereka. Jangan suka pengen, gue lagi pengen di sini, nungguin di situ, malah itu akan bikin macet. Nurut aja apa kata Laskar, nurut aja apa kata mutoib. Semuanya pasti lancar karena mereka lebih mengerti situasi dan kondisi di Madinah dan di Mekah, gitu loh. Pengen ke Madinah sama Makkah lagi ya, kangen ya Allah. Iya kangen ya, aku juga udah kangen loh. With this object with wheels, ini Askar bun. Iya Askar, sorry si Askar itu tadi aku ngomong apa? Laskar ya. Iya ikutin aja apa kata Askar itu kan. Kadang-kadang aku juga gitu, pas udah jalan mau di sini aja soalnya pintunya belum kebuka, di sini aja. Sementara orang tuh lagi jalan ke sana, terus dia pasti haji gitu gak sih? Haja. Kayak gitu, nurut aja kata mereka. Bener loh, kalau kita nurut dapat tempat yang enak. Kalau kita nurut dapat tempat yang enak, insya Allah. Gitu. Bun pakai travel apa kemarin? Pakai Dream Tour. Aku kemarin pakai dreamtour.official di IG aja, liatnya di IG.
Tergantung amal dan perbuatan ya tante, biar cepat dapet tempat enak. Enggak, nurut sama askar. Kalau mau dapet tempat enak itu nurut sama askar. Kalau udah terlambat mendekati sholat, nurut sama askar. Tapi kalau kamu sejam sebelumnya udah pasti akan dapet tempat yang enak menurut kalian. Tapi kalau mepet, nurut sama askarnya, karena mereka yang lebih tahu. Tapi kalau belum mepet, misalnya 1 jam sebelum udah di masjid, ya udah bisa nyari tempat duduk di mana aja di dalam masjid, di karpet gitu. Yang penting itu nurut sama askar pada saat kita itu sudah mulai terlambat untuk sholat gitu doang. Tante, aku pernah diusir sama keluarga pas mau nunggu sholat subuh di sekitar Ka'bah. Iya, temen aku juga kemarin diusir juga dia. Berapa lama di dalamnya tante? Aku mah kadang-kadang pernah dari tahajud sampai ke subuh ya kan. Pernah dari asar ke maghrib ke isya gitu. Yang nggak pernah tinggal itu dari duhur asar maghrib tuh nggak pernah. Duhur selalu aku keluar dari masjid dan makan. Jangan lupa kalian juga makan yang banyak, minum yang banyak. Air zam-zam di sana berseliweran, minum aja. Masuk masjid minum, keluar masjid minum. Pokoknya minum aja sebanyak-banyaknya biar nggak dehidrasi. Gitu. Oke teman-teman, aku udahanin dulu ya. Nanti kita lihat lagi. Nanti abis makan malam kita insya Allah kalau ada waktu aku live lagi sama kalian ya. Oke. Yuk, bye sayang semuanya. Bye-bye, sehat selalu ya. Bye-bye.